Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai sifat-sifat eksponen dan pangkat bilangan bulat. Sebelumnya, materi ini sudah pernah kalian pelajari di tingkat SMP. Eksponen atau mungkin lebih kita kenal dengan istilah perpangkatan. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan kalian beberapa soal yang mencakup prasyarat mengikuti kelas mantan. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat dan juga dalam bentuk pecahan. Kita akan mulai dengan membahas konsep eksponen. Di sini Ibu memiliki beberapa contoh. Perintahnya adalah coba tuliskan kembali perkalian di bawah ini ke dalam bentuk perpangkatan. Ketika kalian memiliki bentuk soal seperti soal A dan B, ini adalah soal yang sudah Ibu masukkan kemarin ke dalam soal prasyarat kelas mantan. Untuk bagian A, ketika kalian memiliki bentuk 3 dikalikan 3 dikali 3 dan dikali 3 sebanyak 4 kali, maka kalian dapat menuliskan ke dalam bentuk perpangkatannya itu adalah 3 pangkat 4. Begitu juga dengan bentuk yang B. Ketika kalian memiliki bentuk 2 kali 2 kali 2 dikali P dan dikali P, itu artinya kalian bisa hitung 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8, dan P-nya ada 2 itu artinya P-nya pangkat 2. Atau, dari contoh yang di atas itu kita bisa menuliskan kembali mengenai bentuk umum eksponennya, atau konsep dari eksponen itu sendiri. Jadi ketika kalian memiliki bentuk A pangkat N, itu artinya kalian memiliki A, dikalikan A, dikalikan A, dan dikalikan A terus sebanyak N. Atau, bisa kita buat lebih mudah, pangkat itu bisa kita sebut dengan perkalian berulang. Lebih mudah dipahami dengan kata-kata pangkat adalah perkalian berulang. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Di slide sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bentuk umum dari eksponen. Yang harus kita ingat adalah ketika kalian bertemu dengan perpangkatan, itu kalian ingat tentang perkalian berulang. Pangkat itu adalah perkalian berulang. Di sini Ibu memiliki beberapa sifat eksponen. Yang pertama, sifat eksponen itu ketika kalian memiliki A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua, ketika kalian memiliki bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi ketika kalian memiliki bentuk pecahan atau pembagian, itu pangkatnya dikurangi. Bentuk yang ketiga, ketika kalian memiliki A dikalikan B pangkat N, itu artinya A pangkat N dikalikan B pangkat N. Si pangkat yang di luar ini milik semua yang ada di dalam tanda kurung. Ingat ya, milik semua yang ada di dalam tanda kurung. Yang keempat, sifatnya itu adalah ketika A dibagi B atau A per B pangkat N. Itu bentuknya akan menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N dengan B-nya tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena pecahan, jika bawahnya atau bagian penyebutnya 0, itu tidak terdefinisi. Untuk sifat yang nomor 5, ketika kalian memiliki A pangkat M, dipangkatkan lagi N, atau artinya kalian punya pangkat, dan dipangkatkan lagi. Itu artinya sifatnya, pangkatnya dikalikan. Jadi bentuknya A pangkat M dikalikan N. Sifat yang nomor 6. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun pangkat 0, itu sama dengan 1 hasilnya. Kalian mau menghitung 100 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0 juga 1. 1.000.000 pangkat 0 sama. Berapapun pangkat 0, itu hasilnya 1. Kecuali 0. A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 pangkat 0, itu sudah ada definisinya sendiri. Ada keistimewaan angka 0. Jadi, A-nya berapapun boleh kalian ganti, kalian masukkan. Berapapun pangkat 0 itu sama dengan 1. Asalkan A-nya bukan 0. Jelas ya?
Yang terakhir sifatnya ketika kalian memiliki pangkat bentuknya negatif, atau A pangkat negatif negatif N. Itu akan kalian ubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi bisa kalian ubah menjadi 1 dibagi A pangkat N. Jadi yang tadinya pangkatnya negatif, bisa kalian ubah menjadi pangkat positif, tapi bentuknya jadi pecahan. Simpelnya gini, dari yang tadinya di atas, pindah jadi ke bawah. Jadi bentuk pecahannya. Si penyebutnya jadinya. Jelas ya? Itu untuk sifat-sifat eksponennya. Di slide kali ini, Ibu akan memberikan contoh soal dari sifat-sifat yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Soal yang pertama itu mengenai bentuk pangkat dikalikan. Contohnya adalah A pangkat 4 dikalikan A pangkat 8. Tadi sebelumnya kita sudah belajar, sudah kita bahas, ketika ada bentuk A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Jadi kalau kalian memiliki bentuk A pangkat 4 dikali A pangkat 8, itu artinya A-nya dipangkatkan 4 ditambah 8. Atau bisa kita tulis dengan A pangkat 12. Ketika ada perkalian, pangkat dijumlah. Itu sifat yang pertama tadi. Jadi kalau bentuk yang kedua, itu sama dengan sifat yang kedua tadi. Kalau bentuknya pembagian, pangkatnya dikurangi. Jadi kalau ada pangkat B pangkat 9 dibagi dengan B pangkat 4, itu akan sama dengan B pangkat 9 dikurangi 4, atau B pangkat 5. Sifat yang ketiga, ketika Ibu memiliki P dikalikan Q pangkat 5, itu artinya si pangkat 5-nya ini milik semua yang ada di dalam tanda kurung. Jadi, bisa kita tuliskan dengan P pangkat 5 dikalikan dengan Q pangkat 5. Nomor 4, ketika kalian punya bentuk P dibagi Q atau P per Q pangkat 6, pangkatnya punya siapa? Pangkatnya punya semua yang ada di dalam tanda kurung. Artinya, P pangkat 6 dibagi dengan Q pangkat 6. Contoh yang kelima, ini sama dengan sifat yang nomor 5. Ketika kalian punya A pangkat 4 dipangkatkan lagi 3, pangkat dipangkatkan lagi. Itu kalian kalikan si pangkatnya. Jadi A pangkat 4 dikalikan 3, A pangkat 12. Untuk sifat yang nomor 6 tidak Ibu tuliskan di contoh soal karena tadi sudah Ibu bahas. Ibu selanjutnya bahas contoh soal untuk sifat nomor 7. Ketika pangkatnya negatif. Contohnya Ibu punya C pangkat negatif 8. Itu bisa kalian ubah menjadi pangkat yang positif dengan caranya diubah ke bentuk pecahan. C pangkat min 8 atau negatif 8 itu bisa kalian ubah menjadi 1 per C pangkat 8. Begitu. Selanjutnya kita akan coba untuk level up. Jadi di sini Ibu akan memberikan contoh soal, di mana di satu soal ini kalian bisa mengerjakannya dengan menggunakan beberapa sifat eksponen. Kita lihat soal yang nomor 6. Di sini Ibu punya 5 kalikan X pangkat 5 dikalikan Y pangkat 2. Dibagi dengan 7 dikalikan X pangkat 3 dikalikan Y pangkat negatif 5. Kita lihat pengerjaannya dengan sifat eksponen yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau ada pembagian, itu artinya pangkatnya dikurangi. Ingat pembagiannya harus dengan variabel yang sama. Di sini kebetulan ada 2 variabel X dan Y. Jadi si pangkat variabel X itu kalian kurangi dengan pangkat variabel X lagi. Yang di bagian atas itu ada X pangkat 5. Di bagian bawah penyebutnya itu X pangkat 3. Jadi X-nya itu pangkat 5 dikurangi 3. Dan Y-nya, untuk Y-nya itu 2 dikurangi min 5. Kenapa? Karena yang bagian bawahnya min 5. Tetap dituliskan. Terus selanjutnya, 5 dan 7-nya biarin. Angka koefisien di depannya kita biarin dulu. Kita lihat pangkat dari X-nya. X pangkat 5 dikurangi 3, berarti X pangkat 2. Dan Y-nya, karena di situ ada 2 dikurangi min 5. Negatif ketemu negatif, itu artinya positif. Jadi, kita punya Y pangkat 2 ditambah 5 sebenarnya. Artinya Y sama dengan
Y pangkat 7. Jadi, untuk bentuk soal yang begini, ketika kalian punya beberapa variabel dalam satu soal, kalian gunakan sifatnya itu pada variabel yang sama untuk mengerjakan atau menghitung pangkat dari variabel yang sama. Kita lihat yang nomor selanjutnya, nomor 7. Ibu punya soal bentuknya adalah 16 dikalikan A pangkat 9 dikalikan B pangkat 2 dikalikan C pangkat 4 dibagi dengan 8 dikalikan A pangkat 2 dikalikan B pangkat 6 dikalikan C pangkat 5. Di sini kebetulan koefisiennya bisa kita perkecil. 16 dibagi 8 bisa langsung kita perkecil menjadi 2. Sekarang kita kerjakan pangkat dari setiap variabelnya. Di soal nomor 6 cuma ada 2 variabel. Soal nomor 7, karena ini soalnya level up, berarti di sini kita punya 3 variabel. Ada variabel A, B, dan C. Untuk pangkat dari variabel A, kalian bisa lihat di atasnya itu pangkatnya 9, di bagian bawah pangkatnya 2. Tinggal kalian kurangi. A pangkat 9 dikurangi 2. Kenapa dikurangi? Karena tadi sifat eksponen yang kedua, katanya kalau kita punya bentuk pangkat dibagi dengan bentuk pangkat, si pangkatnya dikurangi. Berarti di sini A pangkat 9 dikurangi 2. Untuk B-nya juga sama. B-nya 2 dikurangi 6 pangkatnya. Dan untuk C, pangkat 4 dikurangi 5. Jadi hasilnya adalah 2, A pangkat 7, B pangkat min 4, C pangkat min 1. Biasanya di beberapa soal itu ada perintahnya ubah ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi nggak boleh ada pangkat negatifnya nih. Cara mengubahnya gimana? Kita pakai sifat yang terakhir, sifat yang nomor 7. 2, A pangkat 7-nya udah positif, biarin. Yang jadi masalahnya adalah B pangkat negatif 4 dan C pangkat negatif 1. Si pangkat negatif ini kita ubah menjadi pangkat positif. Caranya, pindahin ke bawah. Pindahin ke bentuk pecahan jadi penyebut. Jadi, yang positifnya biarin, yang pangkatnya negatif ke bawahin. 2A pangkat 7 dibagi dengan B pangkat 4 dan C pangkat 1. Begitu. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai sifat eksponen dan pangkat bentuk bilangan bulat. Untuk tugasnya bisa kalian buka di bagian tugas kelas di Google Classroom. Dan untuk pertanyaan, boleh kalian tanyakan langsung melalui grup WA kelas. Nanti Ibu akan membalas melalui video yang akan Ibu kirimkan di grup tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.